Sinergi dan harmoni untuk tanah bumbu. Pada tahun 2006, PT Borneo Indobara mulai aktif melakukan tahapan pembangunan infrastruktur dan mulai aktif melakukan tahapan eksplorasi batubara pada tahun 2008 dengan luasan konsesi 24.100 hektar yang terbagi menjadi 4 blok penambangan, yaitu Blok Batu Laki, Sebamban, Kusan, dan Giri Mulia. Selain menjalankan operasi bisnisnya, PT BIP berkomitmen untuk berperan aktif dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Pelaksanaan program CSR PT BIP dilakukan dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat atau disingkat PPM, yang mengacu pada Keputusan Menteri ESDM Nomor 1824 Tahun 2018. PT Borneo Indobara adalah grup Golden Energy Mines dalam naungan Sinar Mas Mining Group. Di dalam menjalankan operasionalnya PT BIP yang berlokasi di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, khususnya mengenai program pemberdayaan masyarakat atau Corporate Social Responsibility. Falsafah yang dilaksanakan dalam menjabarkan pelaksanaan program CSR PT BIP adalah mendasarkan kepada studi khususnya mengenai pemetaan program pemberdayaan masyarakat sebagai dasar pelaksanaan untuk menjabarkan bagaimana program pelaksanaan PPM itu dilaksanakan. PT BIP menginisiasi program khusus kegiatan transfer keilmuan bekerjasama dengan Institut Pertanian Bogor dengan pemanfaatan lahan pasca tambang sebagai fasilitas penunjang dalam membangun Community Learning Center atau CLC di area nursery PT BIP sebagai area konservasi tanaman lokal serta percontohan pemanfaatan lahan pasca tambang. Pendampingan dan pengembangan program Bank Bibit merupakan bagian dari Creating Shared Value perusahaan, yaitu bagian reklamasi sebagai supplier bibit dengan menjalin kemitraan dan MOU dengan pelaksanaan teknis reklamasi PT BIP. Penerima manfaat pada tahun 2021 tercatat ada 9 KK yang ada di 2 desa. PT BIP senantiasa mendukung program pemerintah terhadap kelompok masyarakat yang melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Program Kampung Iklim. Pada 8 desa di area Ring 1 PT BIP sebagai Desa Proklim dengan 2 desa level nasional dan 6 desa level provinsi. Lahan tidur seluas 8,9 hektar menjadi wadah edukasi terkait program pertanian dari awal proses hingga panen. Melalui pengembangan kawasan hortikultura, pertanian jenis sayuran dan buah-buahan lokal melibatkan masyarakat setempat dan seluruh pemangku kepentingan. Kemudian hasil panen tersebut juga dapat dijual untuk meningkatkan pendapatan di masa pandemi dan pasca pandemi. Serta hasil produksi panen dari masyarakat dapat menjadi supplier bagi kantin-kantin perusahaan dengan kondisi yang masih segar. Dalam pengembangan program budidaya hortikultura, diwujudkan juga melalui pembangunan kafe alam di sekitar kawasan ini. Mengangkat nuansa dekat dengan alam, menjadikan pengembangan kawasan ini sebagai percontohan dan sebagai desa agrowisata di masa mendatang. Pada program budidaya jamur, PT BIP terus mendukung perkembangannya hingga mencapai 1.200 backlog jamur pada 2021. Melalui pelaksanaan uji mutu, pengurusan izin edar atau PIRT, penyediaan kemasan, label, hingga pemasaran. Selama proses pembudidayaan maupun pengolahan pasca panen, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani. Dukungan pada petani juga dioptimalkan melalui program pengembangan padi organik yang dikelola oleh masyarakat. Kami mewakili dari seluruh anggota kelompok mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan
PT Borneo Indobara yang telah memberi pembinaan, pendampingan kepada kami untuk mengelola budidaya tanaman padi dengan sistem organik. Dulu sebelum kita melaksanakan organik, kita sangat kesulitan untuk mencari pupuk dengan obat racun yang mahal. Tapi alhamdulillah, mulai tahun 2017 hingga saat sekarang, kita memakai pupuk organik, banyak bahan di sekitar kita. Di seandainya nggak ada pupuk kimia, organik tetap jaya. Dalam pengembangan pengelolaan pupuk kompos di masyarakat, PT BIP memberikan dukungan mesin kompos besar dalam pengelolaan pupuk kompos dari masyarakat, yang juga dari hasil tersebut dapat dibeli dan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk area reklamasi. Pemanfaatan lahan tidur desa digunakan untuk pengembangan kebun pisang Cavendish. Hal ini dilakukan untuk menunjang perekonomian masyarakat serta dapat menjadi olahan pangan home industry. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan komoditas singkong gajah sebanyak 55.300 bibit yang dikelola oleh kelompok masyarakat. Pemanfaatan sumber air yang berasal dari Void Andaru dengan luas kolam sebesar 34 hektar dengan 100% sanitasi layak, yang kemudian dialirkan melalui menara air bersih sebanyak 2.142 akses sarana air bersih dan berkolaborasi dengan KPS PAM dan BUMDes setempat. Selama tahun 2020 hingga 2021, kelompok nelayan dalam program pengembangan rumpon ikan sudah menghasilkan sebanyak 799 kg ikan dari total 148 rumpon yang dibangun. Mengedepankan konteks lingkungan karena memanfaatkan ban-ban bekas dari mitra kerja PT BIP. Tercatat ada 68 KK yang sudah menerima manfaat. Bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Bumbu, PT BIP memaksimalkan pemanfaatan hutan mangrove dengan membuat program pengembangan ekowisata hutan mangrove. Pada tahun 2020, dilakukan pemetaan biodiversity flora fauna, kemudian disusul penyusunan master plan dan pembangunan infrastruktur pada tahun 2021-2022. Mendukung program pemerintah tentang akses listrik subsidi 450 watt untuk warga tidak mampu, PT BIP bergerak memberikan penerangan untuk 6 desa di 3 kecamatan, agar masyarakat dapat beraktivitas, terutama penerangan saat di malam hari. Selain itu, mendukung program pemerintah 100 akses air minum bersih, 0% kawasan kumuh, 100% sanitasi, dengan melakukan perbaikan atau renovasi 2 rumah warga miskin dan tua renta untuk meningkatkan sanitasi yang layak bagi warga tersebut. Pengembangan budidaya maggot sebagai salah satu alternatif pakan unggas dan ikan karena memiliki sumber protein yang cukup tinggi, sehingga pertumbuhan ikan maupun unggas menjadi lebih cepat masa produksinya. Budidaya yang dilakukan oleh peternak binaan CSR PT BIP kini sudah diperjualbelikan dan penerima manfaat yang tercatat pada tahun 2021 sebanyak 8 KK. Program pengembangan peternakan ayam diberikan modal tambahan beserta dengan pendampingan atas peternakan kini telah mencapai 6.500 ekor. Berkolaborasi dengan program jagung petani setempat agar menjadi integrated farming system yang baik. PT BIP juga mendukung pengembangbiakan jenis sapi limosin sebanyak 14 ekor di area CLC, yang mana dalam proses pengembangbiakannya didampingi oleh Prima Kelola IPB sebagai tim ahli. Selain itu, dukungan pembangunan kandang sapi yang dikelola oleh kelompok Karang Taruna Desa dengan kapasitas 18 ekor sapi, bertujuan agar masyarakat dapat mengembangkan peternakan sapi di desa tersebut, serta dengan bimbingan dan tata kelola cara beternak sapi dengan baik dan benar. Hal ini juga sejalan dengan program pengembangan peternakan kambing gibas dan burung puyuh yang memberikan dampak nilai tambah secara ekonomis kepada masyarakat. Terima kasih kepada PT Borneo Indobara yang telah memberi bantuan kami berupa kambing gibas, jamur tiram,
pembinaan kelompok kompos, semua bantuan dari PT Indobara bisa bermanfaat dan kedepannya PT Indobara tetap bersinergi kepada masyarakat Girimulya. Ya, dari awalnya mulai dari bulan 5 2021 saya mendapatkan bantuan dari BIB, itu berupa burung puyuh sebanyak 500 ekor pertama. Kemudian selanjutnya ditambah lagi 500 dan seterusnya, akhirnya sampai sekarang menjadi 4.000-an lebih. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua jajaran BIB yang telah membantu kami begitu tulus. Sejak tahun 2019, budidaya madu kelulut dimulai. Berawal dari memberikan modal serta edukasi kepada masyarakat terkait budidaya madu kelulut sampai dengan pemasarannya. Dan kini tercatat total penerima manfaat ada 159 KK dengan total log madu pada 2021 sebanyak 970 log. Pada program perikanan, PT BIB terus memberikan daya dukung kepada masyarakat dalam pembuatan pakan ikan hingga pembudidayaan ikan. Alhamdulillah, sampai hari ini bisa menjual pakan di luar kelompok. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada perusahaan BIB atau CSR yang telah membantu kami. Kami tidak bisa membantu apa-apa, hanya mengucapkan terima kasih kepada perusahaan yang telah membantu kami. Dengan adanya bantuan dari BIB yang berupa bibit, benih, dan pakan, dengan waktu 3 bulan, alhamdulillah di akhir bulan ini kami bisa panen kurang lebih 2 ton. Maka dari itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada BIB yang telah membantu kelompok kami di Sumber Barokah Lele. Mudah-mudahan BIB tetap jaya. Program pengembangan kelompok perikanan di kawasan ini menjadi salah satu pusat bibit dan pembesaran ikan, sehingga menjadi supplier ikan untuk area Ring 1 bahkan di Kabupaten Tanah Bumbu. Program ini diupayakan dengan mengoptimalkan potensi lokal, dengan mengadopsi teknologi yang ramah lingkungan, meningkatkan kinerja, sehingga mencapai kondisi sosial ekonomi dan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Komitmen dalam peningkatan sosial ekonomi terus ditingkatkan oleh PT BIB dengan memberikan kesempatan untuk masyarakat desa usia produktif mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan home industry, hingga dapat diimplementasikan dan menghasilkan aneka olahan yang bernilai ekonomis. Dalam pemasaran aneka olahan yang dihasilkan dari home industry, PT BIB memberikan wadah sebagai tempat penjualan produk yang sudah siap dipasarkan, berdampingan dengan aneka produk-produk umum lainnya, dengan memberdayakan agen desa sebagai pengelola UMKM Center binaan PT BIB. Dalam mendukung peningkatan pemasaran hasil dari UMKM, PT BIB juga memberikan pendampingan terkait pelatihan desain grafis. Peserta dilatih untuk mendesain label kemasan produk-produk binaan CSR PT BIB. Sebagai bentuk daya dukung PT BIB dalam menjalankan program PPM 2021 pada program infrastruktur, telah dibangun UMKM Center, di mana ada gate utama yang telah dibangun beserta 6 modul stand, dan pembangunan stage 2 akan dilanjutkan di tahun 2022 mendatang. PT BIB memberikan dorongan semangat belajar kepada anak-anak menghafal Al-Quran dan mengaji, dengan mendirikan rumah tahfiz sebagai tempat belajar terpusat. PT BIB turut mendirikan gedung serbaguna dengan luas bangunan 12 x 20 meter yang dimanfaatkan menjadi pusat pemberdayaan anak-anak muda aktif di sekitar skala kecamatan. Didasari oleh masyarakat Tanah Bumbu yang religius, PT BIB turut menginisiasi pembangunan Masjid Apung yang sudah melalui tahap 1 pembangunan struktur bawah dan tahap 2 proses konstruksi berupa struktur bangunan
arsitektur, dan MEP. PT BIP turut mendukung pembangunan dan renovasi BUMDesMart sebagai wadah pemenuhan kebutuhan warga desa dengan harga yang lebih terjangkau. Dalam bidang kesehatan, PT BIP terus mendukung penanganan cepat darurat COVID-19, khususnya di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Dukungan ini berupa 1 unit mesin PCR dengan pengadaan 2.000 test kit. Hal ini merupakan inisiasi kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten, BNPB, dan gugus tugas COVID-19 Kabupaten dan Provinsi, serta kerjasama dengan Klinik Tirta Medical Center. PT BIP meyakini bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan cara terbaik untuk mewujudkan sinergitas dengan menguatkan komitmen antar perusahaan dan masyarakat yang dituangkan dalam MOU untuk program-program yang mengacu pada kebutuhan masyarakat, agar komitmen tersebut menjadi lebih jelas, terukur, dan memiliki dampak kemandirian secara keberlanjutan, baik setelah masa pasca tambang. Ukuran keberhasilan program CSR adalah pemberdayaan yang berkelanjutan. Kenapa dikatakan program pemberdayaan yang berkelanjutan? Banyak program-program CSR yang sifatnya hanya donasi, itu bukan CSR. Karena cepat atau lambat, usaha tambang ini akan berakhir. Tetapi masyarakat di sekitar tambang, kita tidak boleh biarkan mereka sangat tergantung kepada keberadaan tambang. Untuk itu, kita harus berdayakan masyarakat itu sehingga melepaskan sedikit demi sedikit ketergantungan terhadap operasional pertambangan. Salah satunya misalnya kita harus memfokuskan kepada daerah untuk membuat klaster-klaster itu menjadi suatu sentra industri menengah ke atas. Contohnya peternakan, perikanan, perkebunan, hortikultura, dan lain sebagainya. Oleh karenanya pemetaan tadi dengan binaan dari Institut Pertanian Bogor diharapkan kita akan membuat klaster-klaster itu menjadi prototipe di dalam pengembangan ke depannya sebagai cikal bakal pelaksanaan 8 pilar program pemberdayaan masyarakat di Tanah Bumbu. Harapan BIP ke depan bahwa BIP akan menggantikan masyarakat yang terkait dengan tambang dengan keekonomian yang lebih berkelanjutan dengan jumlah yang sama atau lebih banyak lagi. Sehingga pada saat tambang berakhir, masyarakat mempunyai kehidupan yang berkelanjutan dan dia tidak perlu menyesali apa yang ada. Itulah bentuk daripada legacy atau warisan daripada pengelola tambang di dalam bersinergi dengan masyarakat tambang.